Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau ila yaumil kiamah. Yang ulun hormati, yang lagi ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan serta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Ta'ala. Duduknya ulun di sini ingin membawakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan dengan mengucap bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci yang dibawakan oleh Muhammad Raditya Fuad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a waraha fada'a mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dhul wasfil warrayhan. Fabi ayyi ala'i rabbi
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق والرب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara yang ketiga, acara inti, yaitu mukhadarah atau ceramah. Lanjut penceramah pertama yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Aidil. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang saya hormati dan saya sayangi Guru Koko Nugraha Ramdana. Berdirinya saya di sini hendak berceramah singkat tentang sifat takut akan Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian akan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Dan berkata Sayyidina Ali, at-taqwa wal khawfu minal amali fatanzili wal qana'atu bit'aqalili wal isti'adadu liyawmir ra'il. Arti takwa ialah takut akan Allah SWT yang
mengerjakan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan menerima dengan baik atas pemberian Allah SWT yang sedikit dan bersedia menghadapi hari perlahiran, yaitu hari kiamat. Ringkasnya ialah menjunjung segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah SWT dan menjauhi segala seperti minum tawak, judi, mengopak ayam dan lain-lain. Sebagainya, apakah jalan-jalan dan sebab-sebab kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hal yang demikian sangat banyak. Sebagainya dari adanya ialah serakah akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mata, kaki, lidah, tangan, telinga dan sebagainya. Kesimpulannya, jagalah pemberian Allah SWT yang sudah diberikan kepada kita. Contohnya seperti tangan, kaki, lidah, mulut, telinga, mata, dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, saya punya kata-kata nih. Di langit ada lang, di bumi ada orang. Gak apa-apa gak punya yang, tapi punya Allah yang maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penceramah kedua yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. As-salatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ansor yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau dan para sahabat beliau, para pengikut beliau
ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, Guru Koko Nugraha Ramdana, dan para santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini ingin berceramah tentang Nabi Musa dan Nabi Fir'aun. Musa adalah putra Imran dan ibundanya Yukabat. Ibunya sangat sayang kepada Musa. Musa lahir di kota Mesir dari Bani Israel. Pada saat kelahirannya, Mesir diperintah oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sangat kejam, terutama kepada Bani Israel. Titik. Jadi dulu itu Nabi Musa lahir di kota Mekah saat zaman diperintahnya Raja Fir'aun. Suatu hari datang ahli nujum kepada Fir'aun. Dia menyampaikan akan lahir bayi laki-laki. Bayi itu akan dibinasakan oleh Fir'aun dan kerajaannya. Karena itu Fir'aun memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir, termaksud Nabi Musa alaihissalam. Titik. Jadi Nabi Musa itu dulu diincar oleh Raja Fir'aun pada zamannya. Saat itu Yukabat sedang hamil, dia pun melahirkan bayi laki-laki. Yukabat takut Fir'aun pasti akan membunuh bayinya. Dengan tawakal kepada Allah, Yukabat meletakkan bayi itu di keranjang tertutup, kemudian dia menghanyutkan bayi ke Sungai Nil. Jadi dulu itu Nabi Musa ditemukan di Sungai Nil oleh istri Raja Fir'aun, Siti Asia. Akhirnya bayi itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun, namanya Asia. Kita putar dulu lah. Diam. Fir'aun langsung memerintahkan membunuhnya, namun Asia meminta untuk merawatnya. Asia merawatnya dengan memberi nama Musa. Akhirnya Musa tinggal di dalam istana Fir'aun. Titik. Jadi Musa itu dulu tinggal bersama Raja Fir'aun, dirawat oleh Asia. Namun Musa hanya mau disusui oleh Yukabat. Akhirnya Yukabat bertemu lagi dengan anaknya Yukabat mendapatkan upah menyusui dari istri Fir'aun. Musa diasuh oleh istri Raja Fir'aun sampai remaja. Ia tumbuh menjadi orang yang kuat, cerdas, dan sabar. Jika berkelahi, ia pasti menang. Namun, dia selalu membela kaum lemah. Usia Musa menginjak dewasa. Ia beriman kepada Allah dan berakhlak penutupan. Kesimpulannya cukup sampai sini saja yang ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penceramah yang ketiga yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Fatih. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya serta kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Kokoh Nugraha Ramdana. Berdirinya ulun di sini, ulun hendak berceramah tentang hadas. Di dalam kitab tangga ibadah hadas itu terbagi dua. Pertama, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil. Kapan kita nih disebut berhadas kecil? Yaitu ketika kita belum berudu. Kalau hadas besar itu yang dilarangkan dulu, yang dilarangkan ketika kita berhadas kecil. Yaitu yang dilarangkan ketika kita berhadas kecil, yang pertama sholat, yang kedua menyentuh Al-Quran, yang ketiga mengangkat Al-Quran. Hadas besar. Kapan sih kita dikatakan berhadas besar? Ketika kita mimpi basah. Ketika kita nih berhadas besar, itu kita diharamkan sholat, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, tawaf. Tapi ada juga kalanya ketika kita nih berhadas besar misalnya. Terus misalnya contohnya tuh gini. Siapalah contohnya lah. Misalnya dewa. Dewa ini misalnya mau mengambil buku di atas lemarinya. Pas dewa ini padahal lagi berhadas besarnya nih,
pastinya mau mengambil buku tuh ada Al-Quran di situ. Terus pasnya ngambil buku tuh tegugur Al-Qurannya tuh. Tapinya tuh dalam keadaan masih beratus besar. Terusnya bingung kayak apa caranya mengambil Al-Qurannya nih. Menggunakan apa? Betul, Rizky, menggunakan kain. Mungkin sampai situ dulu karena masih ada orang yang menunggu ulun di belakang. Sampai situ aja cara mau ulun. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penceramah yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, Ananda Muhammad Ali Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan hidayah dan taufiknya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat. Untuk apa? Untuk melaksanakan agenda mingguan kita, yakni latihan muhadarah, latihan MC dan juga latihan qori bagi para santri. Salat berbingkaikan salam, tak lupa kita selalu curahkan kepada sanjungan kita, pimpinan kita, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Al-Mukarram wal Muqtaram Guru Ahmad Maulana Yusuf. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan Al-Mukarram wal Muqtaram Guru Kokoh Nugraha Ramdana. Yang ulun segani kakak-kakak kelas ulun, kakak kelas Mu'in, kakak kelas 1 aliyah nang ganteng-ganteng berataan, nang ahli-ahli surga berataan, calon bebini 2, 4 kah? 4. Ya itu begayaan aja. Dan juga yang ulun segani para CS ulun di kelas, seangkatan ulun. Dan juga yang ulun sayangi ading-ading kelas ulun, kelas 2 atau yang kelas 1. Pada malam hari yang mulia ini ulun akan membawakan ceramah yang bertemakan bertaubat. Berbicara tentang taubat, taubat ini termasuk al-wasayat tis'u, wasiat-wasiat yang 9 di dalam kitab Kifayatul Atqiya karangan Sayyid Bakri Al-Maki.
Wasiat-wasiat yang 9 itu diantara lain yakni yang pertama itu at-taubat. Jadi taubat ini posisinya yang paling pertama. Lalu yang kedua al-qanaah, yang ketiga itu az-zuhdu, bersifat zuhud, yang keempat ta'allumul ilmi syar'i, yang kelima al-muhafazatu 'ala sunan, yang keenam itu at-tawakkul, yang ketujuh al-ikhlas, yang kedelapan al-uzlah, yang kesembilan hifzul awqat. Nah, itu wasiat-wasiat yang 9 tadi. Langsung saja masuk kepada pembahasan at-taubat. Apa gerang taubat itu? Di sini adakah yang bisa memberitahu ulun apa gerang taubat itu? Kalau kada ada ulun aja. Pengertian taubat secara logotan yakni ar-ruju'u, yang memiliki arti kembali. Nah, itu kalau secara logotannya, secara bahasa lah. Yang pentingnya itu secara syara'an, secara syariatnya. Apa gerang kalau secara syariat? Secara syariat itu maksudnya ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Kita ini kembali daripada nang dahulunya itu buruk, tercela di dalam agama, kepada mana kita kembali? Kepada yang dipuji atau yang dianggap baik pada agama. Maksudnya tuh nang dahulunya kita buruk, kita ini kembali kepada yang baik. Itu pengertiannya. Lalu apa gerang dalil-dalil yang menyatakan kita ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya dalilnya itu banyak, tapi yang ulun sebutkan pada malam hari ini hanya 3 macam dari Al-Qur'an dan juga hadis. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an. Surah An-Nur ayat 31, potongan surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, agar kalian itu beruntung. Jadi siapa yang hendak beruntung, maka pintalah taubat kepada Allah. Lalu yang kedua pada surah Al-Baqarah, potongan surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu mencintai, mensayangi orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang bersuci. Itu dalil dari Al-Qur'annya. Dalil dari hadisnya, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu sebanyak 100 kali. Nah, Nabi Muhammad aja nang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala, nang telah pasti sidin pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sidin aja masih hendak meminta taubat kepada Allah. Masa kita ini nang kada tahu takdir akhir kita kada hendak meminta taubat, enggan meminta taubat, maka itu dinamakan orang-orang yang sombong. Jadi sama-sama kita perbaiki diri kita lancaki meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dan dalilnya lah. Lalu taubat ini juga ada pembagian-pembagiannya. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu terbagi 3 bagian. Yang pertama at-taubat. Apa gerang maksud taubat itu? Istilah taubat nih. Taubat itu maksudnya taba khaufal uqubah, bertaubat karena takut mendapatkan siksa. Jadi orang ini bertaubat, taubatnya karena takut siksa. Itu ngarannya at-taubat tadi yang kita sering pakai. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Yakni al-inabah. Maksudnya itu taba roja al-masubah, bertaubat karena orang ini mengharap mendapatkan balasan apa? Balasan pahala. Jadi ini nang kedua al-inabah, taubatnya karena mengharapkan mendapat pahala. Yang ketiga yakni al-aubah. Aubah ini maksudnya taba hifzan au qiyaman bil ubudiyah la raqbata minas sawab wa la rahbata minal iqab. Orang ini bertaubat semata-mata ia ini menjaga atau mendirikan dengan penghambaan, maksudnya itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan ia tidak mengharapkan pahala atau balasan, dan juga inya ini bukan karena takut mendapatkan siksa. Jadi itu al-aubah. Kita lanjut langsung kepada syarat-syaratnya. Nang dahulunya kita ini kalau tahu taubat nih ternyata ada syarat-syaratnya. Nang dahulunya kita ini berpikir Allah itu kan maha penerima taubat. Jadi kita nih ayo lakukan dosa, hanya itu taubat, lakukan dosa, taubat lagi, lakukan dosa, taubat lagi. Nah ternyata itu pemikiran yang salah. Itu pas masa-masa SD lah, masih belum tahu di ilmu lagi. Jadi pas sudah tahu di ilmu, pas sudah dipondokkan lawan kuitan, kita sudah tahu bahwa taubat ini memiliki syarat. Apa syarat-syarat taubat? Syarat-syarat taubat itu ada 4 macam. Yang pertama, yakni an-nadmu ala ma hasala minhu min iqtirafiz zanbi. Kita ini menyesali daripada perbuatan yang menghasilkan dosa, daripada sesuatu yang hasil dari sebab perbuatan dosa. Kita ini menyesal, intinya ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Lalu yang kedua al-azmu alla ya'uda limislih. Kita ini bercita-cita bahwa tidak akan kembali lagi untuk melakukan perbuatan yang sama. Contohnya nih, ada siapa di sini melakukan perbuatan dosa? Kalau dosa nih jangan dosa bersambat-sambatan lo. Misalnya si Fulan nih lo, si Fulan nih melihat pasinya jalan-jalan lawan kawalnya, si A lawan si B. Ani melihat kebun orang tuh kosong, buah mangganya banyak loh lah, buah rambutan mangga. Lalu ia menyarankan si ke B, kita ambilikah mangga itu nah, nyaman juga dimakan ya. Nah, pas sudah masuk lah ke kebun orang, diambilinya mangga-mangga tadi. Makannya lo mukbang berdua lo, mukbang. Habis makan tuh ternyata si B ini paham agama. Ini ingat perbuatan kita ini salah. Kada boleh kita ini gini. Ternyata si B ini pondokan orangnya. Pondokan si A ini bukan pondokan. Ya lo lah. Tahulah ya kan kalau orang udah pondokan tuh nah. Jadi mereka berdua ini bertaubat. Tapi tadi syaratnya belum selesai lah. Bertaubat mereka berdua nih, menyesalnya. Langsung ajakin lah. Yang ketiga, syarat yang ketiga yakni al-iqla'u minaz zanbi, mencabut daripada perbuatan dosa. Maksudnya mencabut di sini itu berhenti daripada melakukan perbuatan dosa. Jadi kada lagi melakukan yang maling mangga tadi nah, yang mengambil mangga kada lagi yang melakukannya. Lalu yang keempat ini al-bara'atu min huquqil adamiin, melepaskan daripada hak-hak manusia atau orang lain. Nah, yang maling mangga tadinya dikembalikannya, digantinya mangga orang yang punya kebun tadi. Nah, itu baru terpenuhi syarat-syaratnya. Lawan contohnya al-bara'atu min huquqil adamiin ini, misalnya ada si Fulan, sangkalnya lawan si B lagi lah sangkal. Dihantapnya palanya lo, ditumbuknya palanya, bincol pala. Lalu nih pas malamnya menyesalinya, kenapa lah tadi kupukul palanya lah, padahal hanya sangkal itu lah, memukul pala. Lalu bertaubat malam-malam lo, bertaubat. Sudah 3 tadinya laksanakan, 3 awal tadi, namun yang 4 nih belum, yang al-bara'ah nih belum, belum melepaskan haknya tadi daripada orang yang dipukulnya tadi. Maka kita simpulkan kada sah sebelum meminta ampun lawan orang tadi, meminta ridho lawan orang tadi. Itu yang keempat, pemahaman yang al-bara'atu min huquqil adamiyin. Nah, mungkin sampai sini saja ceramah yang dapat ulun sampaikan. Ulun koler bergaya-gayaan karena ini kita membahas ilmu aja. Tadi sudah diwakilkan lawan ini dayat lah bergaya-gayaannya. Mungkin sampai sini saja ceramah yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Ulun minta ampun, minta ridho lawan pian berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara keempat, pembacaan doa yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Raditya Fuad. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut acara yang terakhir penutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.